Begitu dia dorongin sedikit mau diintip ke dalam, pas di belakang pintu si nenek itu tengkurap bang, dengan posisi kepala pecah ini, hancur. Pas begitu gua buka kan ada pohon pala tuh di depan rumah tuh, gua buka pintu, gua lihat sosok si nenek dengan posisi membelakangi gua dengan kepala pecah gitu. Jelas banget kan di bawah lampu itu. Gua teriak bang. Di bawah lampu. Dia gedor-gedor pintu. Pas dibuka, sosok nenek yang penuh dengan darah tuh ngebelakangin pintu katanya. Pas dibuka pintu. Menunjukkan lukanya. Menunjukkan lukanya, dia akhirnya pingsan. Belakang kursi itu lihat sosok pocong berdiri di tumpukan kursi. Aduh. Itu teriak. Akhirnya malam itu juga pada berangkat pulang ke Jakarta semua. Assalamualaikum brother. Ketemu lagi di cerita malam. Ya, lu kagetan kenapa gue? Why me? Yeah. Hari ini gue menggantikan host dari cerita malam, yaitu Bang Rudi Botak. Dia agak berhalangan ya. Kalau nggak salah apa ambeien ya dia. Jadi dia nggak bisa tampil hari ini. Gue gantiin. Ya mudah-mudahan sih nggak mengecewakan ya. Gue coba bawain kisah Bang Rudi Botak. Mudah-mudahan Bang Rudi Botak cepat sembuh dan dia bisa duduk dengan normal. Oke. Dan hari ini akan gue perkenalkan narasumbernya adalah Bang siapa ini? Mohon maaf. Bang Opik. Bang Opik. Wah, Bang Opik. Sehat Bang Opik? Alhamdulillah bang, sehat bang. Bang Opik kan di channel saya sudah pernah saya angkat kisahnya ya. Dan banyak banget nih yang minta ke saya, Bang Opik lagi dong, coba diangkat, mungkin punya kisah yang lain gitu. Nah, kali ini saya akan membawain kisah Bang Opik di channel sahabat saya yang sedang agak sakit. Ya, kisah yang mau kita angkat malam ini tentang apa nih Bang Opik kalau beritahu? Ini tentang keponakan, bukan keponakan sih, maksudnya sepupu bang, anak bibi, anak bibi ya. Saudara sepupu, adik sepupu gua yang meninggal dengan tragis saat dia kerja bang. Dia meninggal dibunuh. Oke, tahan dulu. Nah, lu pengen tahu kan kisahnya seperti apa secara lengkap? Biar Bang Opik cerita dan gua akan motong. Jadi gini bang, gua kan punya saudara. Bibi sama mamang gua ya, adanya Babe. Dia punya anak tuh. Jadi maksudnya kalau gua ke anaknya mamang itu adik sepupu. Di tahun dia tuh lulus sekolah SMP tuh di tahun 2013 kemarin bang. Jadi dia nggak mau ngelanjutin sekolah karena ngelihat perekonomian orang tuanya yang sangat sulit. Jadi karena keadaan, walaupun dipaksa sama orang tua, dia bilang sih nggak mau ngerepotin gitu. Waktu itu kebetulan gue juga lagi main ke situ, dia ngobrol tuh sama gue, katanya bang, gue mau kerja ya katanya kan. Kerja kemana? Gue bilang kan sementara ya selalu ya saya SMP, nggak apa-apa lah. Mungkin kalau saat ini bisa dipanggil jadi asisten rumah tangga lah, pembantu gitu kan. Ya kalau memang ada yang bener mau bawa kamu ya berangkat aja deh, nggak apa-apa. Gue bilang kayak gitu bang. Ya mau gimana lagi kalau emang lu udah nggak mau sekolah, gue gituin kan, dipaksain juga nggak bakalan bener gitu kan. Akhirnya nggak tahu dari mana lah dia dapet linknya itu, orang yang nyari kerja yang calo-calo kayak gitulah. Akhirnya di minggu keduanya itu pas gua ke situ udah nggak ada, dibawa sama agennya ini. Sama agennya itu. Dan gua tanyain ke bibi, mana sih neneng bi? Gua bilang kan udah berangkat katanya kemarin. Alhamdulillah katanya dia ikut sama temennya dan ada juga yang bawa ke sana gitu kan. Ya udahlah, ya mudah-mudahan betah gitu aja, udah ngobrol-ngobrol. Nah, itu di minggu pertama masih ada komunikasi bang, ada komunikasi. Terus minggu kedua masih lancar lah, sampai akhirnya gua tuh jarang kesana kan, karena gua kerja. Kebetulan waktu itu gua baru nikah juga sama istri yang sekarang, jadi sering sibuk kesana kesini lah, kerja intinya kan. Waktu itu mungkin ada selang beberapa bulan gua ke situ lagi, gua nanya tuh sama si bibi itu, bi gimana kabarnya? Alhamdulillah katanya, malah dia rencananya mau pulang sama calonnya. Oh, udah punya pacar. Udah punya pacar. Nih, gue bilang anak baru gede aja udah bawa calon-calon gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, biarin, yang penting ya suka pada suka mah mending dinikahin biar tenang gitu kan, kata si mamang. Ya udah. Nah, waktu itu gue pulang dan menjelang dapat beberapa bulan dia di Jakarta itu, dia ngabarin lagi katanya ke ibunya tuh bang, kalau dia tuh nggak jadi pulang sama calonnya karena udah putus.
Udah, ya udahlah, namanya juga anak baru gede lah, Bi. Saya bilang maklum aja. Ya udah. Waktu itu kebetulan gue nganggur bang kan, sering ke situ kan main. Dan waktu itu kebetulan dia nelpon tuh sama Bibi. Waktu zaman-zamannya HP jadul gitu kan. Dia dengan semeringahnya ngenalin gue pacar barunya katanya. Wih, pacar baru lu, baru gede aja udah pacaran. Ya ini kemarin sama tukang kebun satu kerjaan tapi putus katanya, sekarang nyambung lagi nih sama supir pribadinya. Hati-hati gue bilang kan, masa lu putus sama yang satunya lagi nyambung sama yang satunya lagi, masih satu kerjaan lagi dua-duanya. Satu lingkungan. Enggak lah, orang kita cuman biasa-biasa aja kok sama yang kemarin. Sekarang juga hubungan masih baik kok sama mantan gitu kan. Ya udah ya bang. Dari terakhir dapat kabar si Neneng punya pacar baru supir pribadi itu, selang 3 bulan nggak ada komunikasi bang, nggak ada komunikasi lagi. Dan dapat komunikasi itu bukan komunikasi, dapat beberapa bulan kemudian tuh ada yang ke rumah Dari Jakarta. Polisi bang, berdua. Dia ngabarin kalau si Neneng itu katanya meninggal. Cuman itu aja. Waktu itu kebetulan gua ada di situ. Ada di rumahnya bang Opik? Dan si polisi itu minta pihak keluarga yang bersangkutan ikut ke Jakarta hari itu juga. Oke. Dan gua nggak sempet nanya ada apa dan kenapa, dan akhirnya ya udah berangkat aja gitu. Gua nggak ikut bang karena yang diminta cuma orang tuanya aja. Udah berangkat, hari pertama pemberangkatan nggak ada kabar, ke rumah juga nggak ada. Akhirnya hari kedua si Bibi itu sama si Mamang pulang sambil ya gimana sih, dengan suasana lagi duka lah dia kan. Di situ gua penasaran bang, kok kalau memang si Neneng meninggal kok mana? Biasa aja kok belum dibawa Jenazahnya. gitu kan. Dia bilang nanti di belakang pakai ambulan. Gitu kan. Gua tanya kan, meninggalnya kenapa? Sakit atau kecelakaan? Si Mamang tuh bilang kalau menurut polisi praduga sementara katanya itu korban perampokan. Rumah majikan yang dirampok. Soalnya dengan kondisi rumah acak-acakan bang, dengan acak-acakan, dan itu ketemunya itu menurut saksi mata di sana kan, ada saksi mata yang ketemu sama Bibi sama Mang juga, itu ketemunya sama tukang sayur awal ketemunya bang. Jadi gini ceritanya kan, di hari kemarin itu si Neneng itu pesen sayuran, dan di hari keduanya itu si tukang sayurannya itu mau nganterin pesanannya itu bang di jam 8 pagi. Biasanya si Neneng itu, kata tukang sayur itu, di jam 8 pagi itu suka ada nyapu ataupun nungguin tukang sayur di depan rumah. Kebiasaannya. Tapi waktu di hari itu nggak ada, karena berhubung takut kesiangan mau keliling lagi. Dia coba tuh pencet-pencet bel, nggak dibuka-buka. Akhirnya karena begitu dia lihat gerbang itu nggak dikunci, dia masuk. Karena suka kalau nggak dibuka-buka atau belnya dipencet-pencet kayak keluar, biasanya suka nyuci di samping. Kalau nggak ngepel gitu, ditengok di samping nggak ada. Dia keliling bang, ngelilingin rumah itu. Pas begitu dia lewat depan rumah, dia lihat pintu utama itu terbuka sedikit kan. Nah, panggil kan, Neng, ini katanya pesanan kamu kemarin, kata tukang sayur itu. Tapi nggak ada nyautin, kok pintunya kebuka gitu kan. Begitu dia dorongin sedikit, mau diintip ke dalam, pas di belakang pintu si Neneng itu tengkurap bang, dengan posisi kepala pecah ini bang, hancur. Itu menurut kesaksian saksi mata yang dibilang polisi ke Mama. Oke lah, habis itu mungkin entahlah dibawa ke rumah sakit atau di mana nggak tahu gitu kan, proses di Jakarta, dan akhirnya di sore harinya datanglah si jenazah si Neneng itu, mayatnya dari ambulan. Gue ikut nurunin bang, itu kan udah hari ketiga ya. Pas begitu gue nurunin jenazahnya dari ambulan itu bang, pas dibuka kan dari rumah sakit sana kan udah dibungkus tuh, udah rapi lah, tinggal nguburin gitu kan. Cuman pihak keluarga masih penasaran bang, dibongkar lagi tuh bang, ternyata masih banyak darah yang keluar dari kepalanya setelah berhari-hari gitu. Itu kan pakai kantong jenazah tuh dari Jakarta tuh, tapi pas dibuka diganti kapannya masih aja tembus bang, merah. Jadi sampai di bawah kapannya itu dikasih plastik. Yang nyampenya itu sekitar jam 3 sore, dan akhirnya dimakaminnya itu habis maghrib. Beres habis maghrib dimakamin, kita pulang. Adalah ngaji ya, yasinan itu kan di rumah. Yasinan habis isya tuh. Nah, beres-beres itu jam 9 bang. Beres jam 9
Waktu itu karena gua ngerasa kasihan lah sama mamang sama bibi, dan kebetulan rumah tinggal bibi itu waktu dulu kan gua tinggal ngontrak tuh di atas rumah bibi tuh waktu pertama nikah sama istri yang sekarang kan belum pindah ke sini bang. Jadi gua rencana nemenin dan pas kebetulan waktu itu tuh yang habis tahlilan tuh bubar lah. Ya pulang dulu besok insya Allah kesini lagi ya gitu kan. Tinggal lah di situ gua, mamang sama bibi. Kalau bibi udah jelas lah nggak keluar kan. Sama ada saudara lagi tuh perempuan berdua nginep nemenin, sama ada saudara laki-laki juga 2. Jadi semua tuh di sana tuh kurang lebihnya ada 7 orang lah waktu itu. Tapi karena capek entah gimana mereka tuh pada tidur bang. Tinggallah sisa gua sama mamang tuh di ruang tamu ngobrol-ngobrol. Dan nggak selang lama mamang pamit ke kamar gitu kan, mau istirahat gitu kan. Nah, tinggal gua sendirian bang. Itu awal-awalnya gue nggak denger apa-apa, santai-santai aja. Cuman maklum lah kalau habis ada orang meninggal baru tuh bau-bau kapur barus tuh udah Semerbak masuk. nah, udah biasa lah sama minyak-minyak duyung gitu. Itu di 10:30 kalau nggak salah, gue awal-awalnya ngedenger suara orang nangis bang. Kayak gimana sih kalau cewek nangis sesegukan kesakitan gitu kan. Awal-awalnya lah mungkin pendengaran atau anak tetangga atau tetangga yang berantem gitu kan mikirnya. Lama-lama kenceng bang. Waktu dulu kan di depan rumah itu ada pohon pala, di depan rumah mamang itu, dan sekarang juga masih ada tuh bang sampai sekarang. Awal-awalnya gue bilang, ini siapa sih jam segini nakut-nakutin, apa iseng gitu kan. Pas gue penasaran bang, itu waktu itu gue nggak mikir itu hantu bang ataupun apa gitu kan. Pas begitu gue buka kan ada pohon pala tuh di depan rumah tuh, gue buka pintu, gue lihat sosok si nenek dengan posisi membelakangi gue dengan kepala pecah gitu, jelas banget yang di bawah lampu itu. Gue teriak bang. Di bawah lampu nih. Gua loncat, pintu gua tutup, otomatis yang di dalam kamar kan belum pada tidur tuh. Bangun keluar semua. Ada apa? Gua ngomong ada si neneng. Di situ mamang gua ngamuk bang ke gua. Sampai maki-maki gua, saudara lu tuh, adik lu tuh baru dimakamin aja tadi lo, katanya kan habis maghrib. Masa sih jam segini udah gentayangan? Gak mungkin anak gua itu. Lu aja katanya yang halu gitu kan, yang karena ketakutan atau terlalu banyak mikir apalah gitu kan. Ya oke lah mang, nggak apa-apa, cuman gue pengen pulang, tolong anterin. Gue pulang, nyampe di rumah ketemu sama bapak kan, sama istri gue udah tidur tuh. Ngobrol sama bapak, tumben lu katanya nggak nginep gitu kan. Ya pak, gini, gue lihat tadi ada suara nangis gitu kan. Terus pas gue lihat ke luar, gue lihat si neneng pak. Wah lu ngaco, lu mabok lu katanya, kata babe tuh gitu ngomongnya kan. Mabok lu? Enggak sih, nggak mabok pak. Wah kalau memang lu nggak mabok, kenapa lah lu halu lagi jadi lagi lu katanya. Disangkanya orang tua, penyakit gua yang lama kumat bang. Penyakit yang gua suka teriak-teriak malam tuh, penyakit lu kumat lagi katanya. Udah masuk gitu kan. Tapi nggak mungkin lah, gua bilang kan, kumat kan udah sembuh gitu kan, udah nggak ada apa-apa. Akhirnya ngobrol tidur katanya kan. Tuh istri lu kasihan dari tadi nungguin masuk. Ternyata bang, pas gua bangun pagi, gua beli rokok ke atas ke warung. Kan posisi rumah si neneng tuh sama rumah orang tua gua di bawah bang, yang dulu di sana tuh dekat kontrakan gua tuh. Pas gua ke warung tuh rame di warung. Cuman pas begitu gua datang beli rokok, semua pada diem. Gua penasaran, lu ngomongin gua ya, gua gituin. Enggak ada ngomongin lu kok, gua lagi ngobrol gini-gini aja. Cuman tadi lu kedengarannya ada si neneng ngomongin si neneng ya almarhum. Emang ada apa? Sorry ya lu jangan marah gitu kan. Cuman semalam kita di sini didatengin sama sosok si almarhum. Sampai katanya nyokapnya si temen gua tuh pingsan bang. Dia gedor-gedor pintu. Pas dibuka, sosok neneng yang penuh dengan darah tuh ngebelakangin pintu katanya. Pas dibuka pintu, menunjukkan lukanya. Menunjukkan lukanya, dan dia akhirnya pingsan. Ketahuan tuh subuh sama suaminya yang mau ke masjid. Nah, kenapa tiduran di pintu gitu kan, diangkat, pintu terbuka, disangkanya jatuh waktu mau ke air gitu kan. Pas sudah sadar, ditanyain, ternyata lihat sosok hantu perempuan yang kepalanya pecah mirip si neneng. Soalnya ya namanya warga tetangga, sehari-hari sering ketemu sama si almarhum, mungkin kan tahu bang postur tubuhnya seperti apa, bentukannya lah, walaupun nggak kelihatan mukanya. Gitu kan. Rame lah di malam pertama itu bang penampakannya. Gue bilang mungkin ya samalah sama gue halu gitu kan. Nah malam keduanya biasa yasinan lagi. Waktu itu kebetulan gue nggak datang bang, karena gue kerja, pulang larut malam lah sekitar jam 10-an tuh kan. Namanya gue narik angkot bang gue. Habis gitu gue pulang, aman lah di rumah tuh. Pas gue lagi di rumah sekitar jam 1 tuh ada
tetangga gue yang minta tolong teriak-teriak di sebelah bang. Yang posisinya tuh di samping rumah neneng, jaraknya dari rumah neneng itu kehalangan 2 rumah lah. Dia katanya pas mau ke air, kan di kampung situ mah dari dulu juga jarang ada kamar mandi di dalam bang. Jadi kamar mandi itu di luar semua. Soalnya airnya bukan air sumur, jadi dia ngalirin dari mata airnya langsung pakai telang bambu itu kan. Oh iya, Pancuran kayak air gitu. dari bukit gunung. Jadi nggak pakai sumur, nggak pakai bak. Iya. Pas mau ke air katanya, pas dia buka pintu ngelihat ada orang yang lagi jongkok awalnya. Pas disamperin berdiri. Itulah dia ngeliatin wajah bang. Itu langsung teriak-teriak sampai satu kampung keluar semua bang. Dia teriak-teriak ada hantu. Ternyata pas udah sadar ditanya, tuh hantu si neneng bang. Jadi malam pertama, malam kedua tuh udah rame lah. Rame. Di malam ketiganya itu ronda. Dan masuk di malam berikutnya, di malam ketiganya gue bilang mungkin malam-malam berikutnya nggak ada lah gitu kan, awal-awal doang. Ternyata orang ronda itu 3 orang bang. Di pos ronda itu lagi di atas rumah si neneng itu kan ada pos ronda gitu kan. Itu ngedengar orang minta tolong awalnya bang, teriak-teriak minta tolong, dan akhirnya takutnya ada kecelakaan atau apa gitu kan di rumah si almarhum, karena kebetulan juga mikirnya ronda itu kemarin kan takutnya orang tuanya si almarhum kenapa-napa gitu. Disamperin ke bawah itu nggak ada apa-apa bang. Itu di jam 3 subuh nggak ada apa-apa dan sepi. Akhirnya dia balik lagi ke pos ronda. Biasalah namanya ronda itu main gaple lah gitu kan bertiga. Itu selang setengah jam dari rumahnya itu dia ngedengar suara orang nangis bang. Awal-awalnya jauh katanya, lama-lama dekat pas ditengok ada di belakang mereka berdiri bang, si neneng itu. Akhirnya lari lah si ronda itu kan. Rame lagi tuh bang di hari ketiganya itu. Pada biasalah namanya mulut tetangga ke tetangga. Bah, akhirnya di situ rame lah kalau si neneng itu arwahnya gentayangan bang. Dan aku coba nyampein ke bibi sama ke mamang juga nggak dipercaya bang. Kalian itu cuman bikin-bikin aja lah halu, saking takutnya mungkin karena meninggal si neneng secara tidak wajar gitu kan. Itu terus-terusan bang seperti itu tuh sampai 7 hari masih. Itu yang 7 harinya tuh hampir semua pintu tetangga diketukin bang. Sekampung. Nah dari situ tuh mulai nggak nyaman warga. Ada yang ngungsi ke keluarganya, ada yang kemana lah gitu kan. Akhirnya tambah sepi bang kampung tuh, tambah menjadilah si neneng itu. Sampai akhirnya datanglah salah satu tokoh masyarakat dan warga setempat yang pernah menjadi korban penampakan si neneng itu, datang ke rumah si mamang di hari kalau nggak salah itu di 2 minggunya lah, karena saking seringnya penampakan si neneng itu. Akhirnya si tokoh masyarakat itu datang dan mamang tuh masih tetap kukuh bang. Dia nggak percaya dan menolak kalau itu si neneng. Dan akhirnya sampai ada kesalahpahaman antara warga dan keluarga gua, mamang gua itu. Sampai akhirnya debat sampai adu mulut lah. Akhirnya karena tidak bisa dibuktikan dengan logika, akhirnya mereka ngalah lah. Dan di hari 2 minggunya itu mulai jarang dan ke hari ke-25 harinya tuh inget banget bang, itu dia nangis keliling kampung. Suara nangis dia di kampung itu. Keliling kampung itu cuman bukan suara aja bang, diintip dari dalam tuh lihat si neneng jalan sambil nangis minta tolong dengan posisi badan bermandikan darah bang. Dia itu nggak pernah melihatkan muka, tapi selalu melihatkan punggungnya. Dan ini yang pecah kan, ini pecah bang. Aku juga lihat waktu ikut memandinya itu, ini tuh hancur bang. Jadi dijahit pun masih kelihatan hancurnya bang. Ini dibotakin kan, lalu baru dijahit tuh si tulang-tulangnya tuh pecah bang. Itu tuh si otaknya tuh di luar bang, udah keluar. Jadi ini tuh hancur, tengkorak kepalanya tuh hancur, bener-bener bolong ini bang. Jadi cuman sebagian yang bisa ketutup itu karena udah hancur gitu kan. Dan ngerinya warga tuh di situ bang. Akhirnya sampai ada salah satu warga datang ke rumah bapak, karena menurut warga ya mungkin dengan bapak yang menyampaikannya ke mamang itu bisa diterima gitu kan, karena bapak juga nggak berani bang sembarangan gitu kan. Benar. Akhirnya di malam 25 harinya itu datang ke rumah si almarhum tuh, ke rumahnya dia sendiri bang, ke rumah keluarganya. Ini kesaksian bibi sama mamang, karena waktu itu udah santernya si neneng bergentayangan itu nggak ada saudara yang mau nginep di rumahnya bang.
berikut gua juga nggak berani gitu kan, nggak mau gitu kan, takut lah gitu, karena pertama dimakamin juga gua pernah lihat, yang pertama lihat tuh gua gitu kan. Akhirnya disuruh nginep juga, ogah lah gua bilang, habis ngaji pulang rame-rame. Akhirnya Dan si Mamang pun masih menyangkal karena dia nggak pernah lihat. Oke. Dia bilang nggak mungkin, karena kalau memang dia Bintayangan kenapa nggak pulang ke rumah, Bener. gitu kan. Dan akhirnya di 25 harinya itu datang ke rumah. Itu kesaksian Bibi. Dia ketuk pintu, nangis sambil minta tolong, dibuka dengan posisi sama ngebelakangin pintu. Cuman dia minta tolong sakit gitu aja. Sampai Bibi pingsan dan ngomong ke Mamang masih nggak percaya, mungkin itu kamu termakan hasutan tetangga, omongan orang lain. Akhirnya di malam keberapa lah sehabis kejadian itu, Mamang sendiri ngalamin, Bang. Pas dia pulang dari warung tuh, habis beli obat, istrinya lagi kurang enak badan, di sekitar jam 10 malam. Itu kan di turunan itu kan sepi, Bang, nggak ada rumah. Dia tuh ngedenger, Bang, di pas turunan itu kan ada pohon gede tuh, pohon ambacang tuh kan. Nah, di situ dia lihat kayak orang jongkok nangis, pasti samperin si almarhum, minta tolong sakit-sakitan, sampai dia pun lari, Bang, ke rumah. Akhirnya di situ dia datang ke bapak, minta tolong gimana caranya, mungkin ini bener yang bukan cuma sekedar isu aja dari warga. Sekarang dia percaya karena satu, istrinya juga ngomong ya pernah didatangi si neneng, dan kedua dia pas beli obat itu ngalamin sendiri. Akhirnya rembukan keluarga dan coba untuk manggil ustadz dan tokoh masyarakat buat gimana caranya gitu kan. Dan di situ masih ada beberapa, habis di ngajiin juga nggak cuma semalam, Bang, amannya, Bang. Kita kan ngadain lagi pengajian di makamnya tuh. Pengajian di makamnya, ngajiin juga di rumahnya gitu kan. Cuman semalam tuh aman. 2 malam habis pengajian itu gitu lagi, Gentayangan lagi. Akhirnya ada saran dari salah satu saudara gua yang mungkin agak peka atau bisa ilmu-ilmu kayak gitu. Akhirnya dia bawa, bukan kiai, Bang, tapi orang pinter lah, paranormal gitu kan. Dia suruh nyari orang yang dia nggak kenal, keluarga gua juga nggak kenal, untuk siap menjadi mediumisasi lah, dimasukin nanti dipanggil katanya, untuk nyari tahu penyebabnya apa. Penyebabnya kenapa gentayangan. Jadi pas di malam itu tuh dipanggil lah, dimasukin lah ke orang yang nggak kenal itu kan. Di situ dia nangis, Bang. Awalnya jerit-jerit, guling-guling sambil megangin kepala. Di situ coba ditenangin sama dukunnya dan ditanya. Awalnya nggak mau ngaku, Bang, cuman minta tolong doang, jerit-jerit sambil nangis. Dan akhirnya lama-lama dia ngaku. Kamu siapa? Ditanya. Saya neneng. Saya belum ikhlas katanya meninggal seperti ini. Kenapa saya harus meninggal seperti ini sementara masih ada cita-cita yang belum tercapai, karena dia tuh cita-citanya pengen ngumrohin ibunya sama bapaknya, Bang. Makanya dia pergi kerja itu. Tapi ternyata kenyataan lain lah sampai akhirnya meninggal. Kalau memang kamu neneng, kata si paranormalnya itu, dukunnya itu kan, coba kamu kasih tahu apa dan kenapa penyebab kamu meninggal. Kamu kenal nggak sama pelaku yang pernah melakukan seperti itu sama kamu? Dia ngaku, Bang. Awalnya nggak ngaku, cuman sama mantan. Nyebut mantan doang. Mantan. Sama mantan apa gitu kan, mantan pacar, dia cuma ngangguk. Terus siapa namanya, disebutin lah, kita samarin aja namanya si Budi gitu kan. Sama si Budi, mantan dulu yang pertama aku kerja, aku pacaran sama dia. Tapi jujur katanya, aku yang lebih sakit hatinya sebelum aku meninggal, diperkosa dulu. Nah disitulah terkuak, Pak. Artinya di saat divisum oleh polisi cuma diperiksa cedera kepalanya tanpa diperiksa semuanya. Oke. Ternyata itu nggak cuma digetok kepalanya, Bang. Jadi sebelum dibunuh itu, menurut pengakuan si neneng, arwah si neneng itu, dia meminta tolong katanya, Bang, habis diperkosa itu. Tapi keburu, nggak tahu apa yang dilakuin, tahu-tahu gelap katanya. Dia sempat mau lari dulu. Makanya pintu itu terbuka. Jadi si tersangka itu mungkin nggak sempat gimana lah, cuma ngambil harta, beberapa harta dan benda seperti apalah yang diambil, mungkin membuat ngilangin jejak gitu kan. Akhirnya disangkalah praduga sementara, kan dulu tuh perampokan, Bang. Supaya seolah-olah dipikir ini ada barang hilang, ini perampokan. Alibi, dibikin alibi. Tapi waktu itu tuh keterangan polisi tuh, kalau si mantannya itu disangkanya itu yang orang Lampung itu, Bang. Oh ya, kan mantannya ada 2 nih. Ada 2. Nah, soalnya yang nggak ada di tempat itu waktu kejadian itu cuma si supirnya itu. Padahal
yang ngelakuin itu yang ada di situ si tukang Si kebunnya. tukang kebunnya. Awalnya polisi praduga, wah berarti tersangka ini, soalnya waktu dikasih keterangan si tukang kebun ini kan memang tidurnya nggak di situ, ngontrak. Dia ada di situ bang katanya waktu kejadian, dan memberi keterangan kalau dia nggak tahu apa-apa karena dia tidur di kontrakan. Ternyata dia si pelakunya. Kenapa si supir ini? Ternyata dia bukan cuti bang, berhenti karena udah nggak betah kerja di situ, dan dia pulang ke kampungnya dan nggak datang lagi. Nah disangkanya polisi dan praduga orang lain itu yang pulang kampung itu karena nggak ada, disangkanya itu si pembunuhnya bang. Iya, logikanya. Ternyata logikanya ternyata yang bunuh si tukang kebunnya. Nah selang beberapa hari habis kerja itu katanya si tukang kebun juga berhenti, jadi otomatis polisi ngejarnya ke Lampung bang. Ditangkap karena dia nggak merasa, ya dia nggak lari nggak apa, dimintain keterangan, dan ternyata keterangan dia dari pulang sampai ke kampung juga emang dia nggak tahu apa-apa. Oke lah, nah timbullah kecurigaan kedua. Nah dicarilah nggak ketemu bang, Si tukang kebun. nggak ketemu sampai 40 harinya itu masih gentayangan si nenek. Dipanggil lagi lah si orang normalnya gitu, gimana caranya buat tenangin si neneng gitu kan. Dan dimediasi lagi tuh, katanya kalau mau nangkep si pelaku yang ngilangin nyawa aku, yang ngebunuh aku, dia ada di satu daerahnya ini, tahu dia bang, disebutin. Terus Mamang dan Bibi koordinasi lagi tuh sama polisi yang di Jakarta, dan coba untuk polisi kan nggak percaya begitu aja tuh bang. Bener, iya. Akhirnya dia panggil lagi tuh si paranormal, suruh manggil lagi kalau bener kan. Si arwah si neneng itu dipanggil dan akhirnya ketangkep lah, ngaku di daerah Jawa Tengah, tapi nggak saya sebutin Jawanya mana. Waktu habis malam itu paginya berangkat polisi ke sana, dan 2 hari kemudian dapat kabar bener ada orang di situ. Dan dia juga ngaku selama dia kabur tuh dihantuin, cuman dia nggak berani nyerahin diri. Begitu datang polisi ke situ juga dia nggak ngelawan bang, langsung ngaku bahwa dia yang ngelakuin. Udah stres lah dia. Udah stres, dan dia bener-bener udah ngakuin, dan dia udah pasrah lah mau ditangkap apa. Awal-awalnya dia kan nggak berani, takut lah, nyerahin diri takut, nggak nyerahin diri juga, dikejar-kejar sama sosok neneng. Dan akhirnya dari situ mulailah teror itu bang berkurang, tapi bukan hilang, tapi berkurang bang. Awalnya tiap malam, beberapa malam sekali lah, malam-malam tertentu gitu kan, dan nggak sama tetangga aja bang gitu teh. Jadi kadang-kadang ada tamu dari luar suka ketemu, katanya papasan sama cewek, perawakannya gini, cuman ditengok sepintas nggak ada. Awal-awalnya sih kalau ada tamu nggak nakut-nakutin, tapi pas begitu pernah ada tamu yang ke bapak dari Sukabumi tahu, bertamu ke rumah, masih saudaranya bapak, itu papasan kata sama cewek, cuma nggak kelihatan mukanya. Pas begitu diikutin, pas belok di gang, udah ganti wujud bang. Wujudnya udah berbentuk pocong tapi merah katanya. Sampai teriak-teriak dari atas ke rumah bapak itu, ada pocong. Kata bapak, ada pocong apa sih jam segini, baru jam 9. Nah kesininya itu neneng itu berbentuk pertama kali pocong yang saat itu berbentuk pocong ya. Itu saudara bapak. Maksudnya merah nih, merah apanya? Dari ini kain kapan dari kepala sampai pinggang, punggungnya cuma merah itu doang bang. Darah dan bau amis katanya. Terus? Dan waktu itu kata bapak, itu mah kamu kali terlalu capek gitu kan. Udah masuk. Kirain cuman tamu yang ke bapak aja bang. Ternyata ada tetangga juga yang di atas rumah. Itu kan dia kerjaannya bawa mobil ke pasar tuh. Dia ngambil mobil ke pasar, ke garasi itu mau ke pasar. Pas waktu ngangetin mobil itu, dia nyium bau amis awalnya pak. Pas begitu nggak dihirauin lah, mungkin bau apalah gitu kan, ngeluarin mobil dari garas. Pas dia mau jalan bang, itu lewat bang, melintas di bawah mobilnya, sampai dia nggak jadi pergi ke pasar, mau ngambil sayuran jadi nggak jadi. Itu jelas bang katanya. Tapi kalau menurut kesaksian tetangga semua yang pernah melihat sosok nenek yang udah jadi pocong itu, nggak loncat-loncat katanya bang, nggak. Jadi dia melayang bang, ngambang. Jadi nggak kayak di film-film horor katanya bang. Kalau di film horor kan loncat tuh, ini enggak bang. Jadi melayang gitu, tapi pelan. Di situ rame lagi tuh bang. Akhirnya mungkin Mamang udah merasa resah gitu kan. Dan waktu itu juga udah tertangkap juga udah gitu kan. Tapi kenapa neneng masih
masih gentayangan. Gentayangan. Akhirnya dipanggil lagi lah almarhum biar almarhum tenang tuh dipanggil lagi si ustadznya bang. Ustadz yang dulu nyolatin takutnya gimana akhirnya diulang lagi tuh ritual seperti di ngajiin lagi di makam, tahlilan lagi dari seharinya sampai 7 hari. Takut ada yang kurang. Takut ada yang kurang. Nah dari situ terakhir penampakan tuh udah jadi pocong bang. Terakhir karena mungkin bibi sama mamang itu terakhir kali dengar itu udah di ngajiin udah tertangkap lah intinya kan. Mungkin mamang ngerasa malu atau gimana pindah lah ditinggalin rumah itu bang. Sampai rumahnya ditinggalin. Nah, karena saking malunya. Karena setelah di ngajiin lagi, setelah segala macamnya diulang lagi masih ada cuman jarang-jarang. Mungkin karena seringnya dengar selentingan dari orang kalau Senin itu masih gentayangan aja pindah ke Jakarta. Rumahnya terbengkalai. Sampai saat ini kampung itu pun yang rumah di sekitar di tetangga yang sekitar rumah almarhum itu pindah semua bang, sampai jadi kampung mati. Nyampe sekarang malah ada beberapa tetangga dulu yang di situ masih ada sebelum gua pindah tuh masih banyak lah, masih ramai. Sekarang di sana itu udah sepi bang, udah pada ditinggalin karena katanya sosok nenek itu masih sering nampakin pocongnya itu di rumah itu. Apalagi sekarang kosong sering banget gitu. Makanya satu pindah akhirnya kosong bang. Sekeliling rumah itu terbengkalai semua jadi rumah kosong bang. Gara-gara teror nenek. Jadi itu bukan satu orang atau dua orang yang pindah, udah satu rumah, 2 rumah, 3 rumah sampai 5 rumah yang sekeliling nenek itu pindah, dan yang di atasnya juga pindah lagi. Sekarang terbengkalai sampai sekarang bang. Oh gitu. Terbengkalai. Padahal kan kalau menurut logika kan si tersangka udah tertangkap dan keinginannya juga dia udah tersampaikan lah kalau yang ngebunuh itu siapa. Tapi ya itulah, gara-gara ditinggal sama mamang sama bibi, rumah itu terbengkalai dan si sosok pocong itu masih di situ bang. Itu udah beberapa kali mau dijual bang. Kita video ini sama pelantara ya. Sumpamanya ada orang mau beli, oke, pengen lihat dulu dong suasananya kayak gimana. Di videoin sama pelantara itu aman bang. Tapi videonya udah nyampe pindah tangan ke yang mau beli, sosok bayangan hitam putih itu ada aja di video bang. Kalau nggak di kamar belakang bekas kamar almarhum, di depan pintu pasti di depan. Berbentuk pocong, tapi seperti siluet hitam putih. Itu jalan bang, bukan diem. Jadi itu udah dianalisa, kata yang orang-orang pintar ini bukan editan, sampai nggak jadi. Dan terakhir ada orang Jakarta, dia di agamanya non muslim kan nggak percaya. Nah itu sore padahal bang, jam 4 dia nengok ke sana. Oh cocok kalau dibikin villa karena enak bang, tempatnya itu sepi di sana. Itu selang 1 jam habis keliling-keliling rumah, dia kan bawa anak istri tuh. Itu anak sama istrinya kesurupan. Itulah sambil guling-guling minta tolong sakit gitu, sambil nangis gitu kan. Akhirnya sampai rame lah warga di atas turun ke bawah, diobatin sama ustadz, sembuh dan gak datang lagi. Sampai sekarang itu rumah terbengkalai gara-gara itu. Dan aku kemarin ke sana bang, masih sering katanya, masih ada sering beberapa tetangga masih sering lihat penampakan pocong neneng, tapi udah berbentuk pocong dengan posisi ya kayaknya merah bang, dari kepala sampai punggung gitu. Di sini boleh gua ceritain nggak kalau pernah didatengin salah satu? Oh nggak apa-apa tuh, CS gua juga sih yang tadi lu cerita itu. Nggak apa-apa, sebutin aja nggak apa-apa. Ini kan pernah nih salah satu YouTuber juga. Itu lu sebutin aja si Jonari atau CS gua, dia dari titik koma. Itu pernah tuh diliput kan sama gua juga. Waktu itu gua pakai masker bang, belum berani tampil kayak gini lah, masih malu-malu kucing lah gitu ya, ceritain itu. Dan pernah kita melakukan penelusuran ke sana bang, sama si Jonari ya? Sama Jon Arya. Dan kebetulan waktu itu tim kita tuh berapa orang ya, aku, Bang Jon, dan 2 tim lainnya, kameramen 2 orang dan 1 kameramen yang 1 kesurupan dengan pocong nenek masuk. Langsung dia loncat waktu bikin kamera juga sampai jatuh bang. Langsung dia begini, dia langsung loncatnya tinggi banget tuh, kayak boneka yang kita lempar ke bawah. Ini logika lah, kita setinggi apa sih manusia gitu kan. Ini kepalanya si kameramen itu hampir mau nyundul ke ini, ke plafon. Iya.
Makanya dipegangin tuh sama Bang John. Gua juga ngemegangin sampai kaget gitu kan, dan akhirnya sempat kamera tuh mati. Jadi waktu loncat-loncat itu gak ketangkep, mati kamera itu. Dan waktu itu pakai alat apa sih? Adalah pendeteksi apa Ya, gitu ya. frekuensi itu. Itu tuh di kamar itu kenceng banget, Bang. Bunyi alatnya tuh, nah habis pakai alat itulah si kameramennya kesurupan. Dan dia ngaku kalau gua neneng gitu. Terus ngomong apa lagi dia? Dia bilang pengennya sih katanya rumah itu dihuni lagi. Si neneknya pengen rumah itu dihuni lagi oleh keluarganya. Iya. Karena dia ngerasa kesepian itu sendirian, Bang. Terlalu kesepian, katanya nggak ada temen gitu kan. Kenapa sih suasana kampung ini kayak dulu, orang-orang pada kemana? Jadi dia masih nungguin bapaknya sama Keluarganya untuk kembali ke situ. Itu waktu penelusuran itu si John ngomong apa Bang? Wah, katanya ya gitulah, bahasa dia tahu sendiri kan. Iya. Bang, gini amat sih. Ya John, jangan lama-lama. Yang gua takut tuh yang terakhir, Bang. Itu udah berontak, Bang. Sosok neneng yang masuk ke tubuh kameramen itu berontak mau lari ke, sementara di belakang itu jurang. Kalau kita megangin berdua aja sampai kayak megangin sapi satu, Bang. Kuat banget. Sampai akhirnya ada salah satu kameranya yang agak bisa juga. Kita bantu doa sama Bang John. Akhirnya aku sih sebenarnya ngomong minta maaf kalau gua kesini nggak sopan gitu kan. Jadi dia itu ngerasa keganggu dengan kedatangan gua rame-rame tanpa izin di situ. Dan dia itu waktu itu ninggalin pesen, tolong bilangin sama ibu sama bapak rumah ini dirawat lagi, dibagusin lagi, dihuni lagi. Jadi kalau selama ibu belum kesini ya aku masih kayak gini. Pesannya gitu. Sampai sekarang rumah itu masih kosong, dan berapa kali mau dijual Gagal terus. dan udah pernah sih mau coba direnovasi, dibagusin. Cuman yang kerja paling lama 1 hari 1 malam kabur. Karena penampakan itu kadang-kadang katanya ada sih kesaksian tukang dulu lagi tidur, anak-anak tidur di pintu itu berdiri ngeliatin kayak gini, siapa yang nggak sok kan langsung kabur semua pekerja itu, lihat semua. Pekerja yang mau pada renov nggak ada yang tahan. Sampai sekarang nggak jadi renov, masih jadi kampung mati. Dulu ada rumah gede di depannya itu kan, lumayan lah, rumah gedung gede bagus banget, sampai hancur nggak ada penghuninya, kabur semua. Itu ditinggalin juga sama Iya. orangnya. Ada juga satu di atas yang terawat itu cuma siang doang berani ngerawat, malam pada kabur, nggak tidur di situ. Nyampe sekarang, Bang, insya Allah nanti kalau ada waktu kita bisa ke sana. Itu kalau nggak salah yang kita lewat waktu itu ya pakai mobil ya. Ini gangnya nih. Ini gangnya ke bawah dikit tuh kalau udah kampung mati. Oh itu kampung matinya. Kampung matinya. Nah buat lu yang pada nonton nih, ini seru juga nih. Kalau nanti ada sampai di atas 1000 like dan 1000 komen, gue akan minta tolong Bang Opik anterin gue penelusuran Bang ya. Siap. Gue pengen di sana semalaman. Oke? Nah anak jin nanti lu bantu doa. Mudah-mudahan gue gak kesurupan. Nah Bang, ini terus lanjut lagi nih. Apa tuh namanya? Nah dari situ berarti kalau sampai tetangganya aja pada cabut itu dahsyat banget. Artinya banyak mungkin hal-hal yang mungkin juga kita nggak tahu yang mereka alamin ya kan. Kenapa sampai mereka mutusin ninggalin itu harta benda loh, rumah loh, ditinggalin cuma demi karena itu. Artinya kan bener-bener gangguannya ini. Jadi kalau menurut kesaksian beberapa warga yang pernah sempat ketemu sama gua, dan di situ memang bekas tetangga gua dulu, bukan bekas sih ya, tangga lah gitu kan. Jadi kesininya itu bukan cuman nakut-nakutin Bang, nyamperin gitu. Jadi kadang ketuk-ketuk pintu dibuka, berdiri aja ada sosok pocongnya sambil ngebelakangin tapi ngelayatin punggung sama kepalanya doang gitu. Dan di situ juga udah coba dilakuin apa juga, sampai malah ada orang kaya yang rumahnya aku bilang sekarang terbengkalai, kan dia orang kaya tuh Bang, orang dari Jakarta, udah sampai ngedatangin ustadz paranormal, nggak mempan Bang. Sampai hancurnya rumah kita. Besok ya, atau kapan lah bisa ditengok lah ke lokasi sana kalau memang Bang Arfi penasaran, dan kalau bisa jangan malam. Kagak seru kali. Masa siang-siang ya nggak? Emang Ya kita soalnya waktu gua sama John aja, bener Bang, itu gua nggak pernah jauh dari pantatnya si John. Karena gua udah tahu, karena mungkin bagi orang yang belum pernah ketemu atau belum pernah lihat, mungkin ya cerita gua, wah diada-ada gitu. Tapi cobalah nanti suatu saat ke sana, rasain apa yang ada di sana. Tapi hati-hati aja, jangan sampai ada yang lamun kayak kemarin kameramen.
Lamun sedikit langsung loncat tinggi lagi loncat. Iya. Jadi kalau menurut logika orang gede paling berapa senti sih setingginya? Iya. Dia sambil gini bang, kayak pocong. Tuh. Suaranya berubah jadi suara cewek bukan cowok lagi. Nangis tuh bener-bener keluar air mata bang. Bukan cuman ya mungkin kalau dibikin-bikin nggak sampai segitunya lah air mata gitu kan. Itu dia merem tapi dia bisa lihat jalan keluar itu bisa mau loncat tuh. Matanya merem bang, pas dibuka tuh putih semua. Kebalik merem lagi. Tapi kok yang herannya dia bisa loncat pas ke pintu mau keluar ke jurang, itu ke pintu belakang. Jadi sasarannya mau dibawa ke belakang. Tapi kalau nggak sempet dipegang itu takutnya loncatnya ke jurang. Soalnya di belakang almarhum itu ada jurang bang, ada kebun bambu bang. Gitu. Dan akhirnya di situ sempat sih didoain nggak bisa, diapa-apain nggak bisa. Akhirnya gua ngomong minta maaf. Kalau gua buka masker. Ini gua saudara lu, gua minta maaf. Di sini gua cuma pengen nengok rumah lu aja. Nah di situ dia terakhir ngomong, tolong bilangin sama mamang sama bibi kamu, aku neneng anaknya di sini ngerasa kesepian. Tolong rumah ini diisi lagi, dibagusin lagi biar rame lagi kayak dulu. Di sini aku ngerasa nggak punya siapa-siapa lagi. Setiap main ke tetangga aja, ke tetangga pada takut. Ya iyalah, siapa yang nggak takut didatangin pocong bang. Bentukan lu begitu ya kan. Jadi karena ya timbullah isu-isu dari masyarakat karena almarhum itu mati basah. Mati basah. Mati basah itu apa? Karena udah 3 hari juga jenazahnya masih keluar darah, nggak kering darah, kayak luka baru. Artinya kalau seperti itu ada sesuatu yang belum selesai. Masih ada hal yang pengen disampaikan tapi belum tersampaikan. Oke. Dan di sini artinya kalau one day suatu hari gua pengen penelusuran juga malam sana, untuk tim gue nih hati-hati kalau sampai ada yang masukan dan dibawa seperti itu ya ke arah jurang itu ya. Jadi jangan sampai ngelamun aja lah. Jangan sampai ngelamun. Soalnya waktu itu juga nggak disangka-sangka karena ada salah satu kameramen timnya John Arja yang kurang percaya bang. Akhirnya masuknya ke dia. Oh mungkin agak sompral juga, agak menantang lah. Iya. Yang herannya itu dia lagi pegang kamera itu langsung gini aja jatuh aja kamera. Tapi loncatnya itu yang herannya kayak ringan banget sih, gimana sih badannya. Loncat kiri kanannya itu kayak orang nggak ada beban gitu. Di situ gua pegangin dan awalnya berontak dia kan sambil nangis-nangis dan gua buka masker. Waktu itu kan gua pakai masker bang, pakai sweater juga, gua nggak mau kena kamera lah awalnya kan. Nah di situ baru gua buka masker, gua ngomong langsung di depan muka dia, alhamdulillah. Cuman dia minta disampaikanlah pesan dia yang tadi itu. Tapi sampai saat ini ya seperti itulah rumahnya. Iya. Dan nanti kalau gua penelusuran yang gua ngeri apa? Itu si anak jin kesurupan. Kan udah gendut tuh dia. Udah gendut jadi pocong, jelek banget ya. Blum gitu. Gelinding. Enggak, dia kalau jadi pocong bukan gue tolong, gue selengkat. Iya. Canda bro. Bercanda. Nah terus, oke. Berarti di sini berarti emang bener-bener ini ya. Ntar gue tanya si John juga deh ya. John, lu ngalamin apa di sana kalau emang seru sih? Bang Opik, nanti kapan-kapan nih kalau ternyata bener 1000 komen 1000 like lebih, Bang Opik mau nggak anterin gue malam ke sana? Insya Allah. Di sini gue nggak janji bang, soalnya gue masih trauma jujur aja. Traumanya waktu masih John aja kita berapa ya, 1, 2, 3, 5 orang aja masih ada yang kesurupan gitu kan. Ya kalau ini kan gue minta cuma berdua. Waduh bang, jujur aja walaupun itu sepupu ya tetap aja kalau udah jadi pocong mah gue agak merinding sih bang. Jujur gua orangnya penakut tapi penasaran juga sih. Tapi kalau untuk jadi cenderung lebih penasaran dan lebih takut. Jadi ya takutnya ya kalau belum ketemu sih mungkin bisalah ngomong gua berani gitu. Tapi takutnya kayak yang udah gua buka pintu dia berdiri, sampai merinding ke sini bang. Oke. Ini gua nggak fokus jujur bang. Ini gua dengar suara bolak-balik di belakang, nggak tahu siapa. Setiap gua nyeritain almarhum, gue nggak fokus lah selingkuhan kesana kesini aja dari tadi ini bang. Tadi lu cerita ya nih, demi Allah nih, di situ gue ada cahaya, seng di situ tadi, beneran. Itu kan belakang jurang. Jurang nggak ada kamu. Iya, gue ngeliat bro. Ini kita dikelilingin jurang bang. Jadi kalau mau lari hati-hati, jangan sampai ke kiri kanan. Kalau mau lurus aja ke kebun. Jadi jangan sampai ke kiri kanan soalnya jurang. Ya mudah-mudahan nggak ada lah ya. Oke brother nih, sebelum ntar lu
Nah, gue masih penasaran nih. Salah satu kisah ini kan pasti banyak banget, banyak versi orang yang ketemu, banyak kisah. Dan salah satu kisah yang menurut lu paling menarik dari gangguan pocong nenek ini apa sih yang pernah lu denger? Jadi gini bang, ada yang lupa ya. Jadi kenapa awal mulanya tetangga itu pada kabur dan sampai sekarang kosong ya. Di sini sorry ada yang ketinggalan. Itu kan ada di depan rumah si Neneng itu ada orang kaya lah. Orang yang tadi lu bilang tadi. Yang rumahnya gede banget gitu kan. Di situ dia ngadain hajatan, tapi hajatan itu nggak hajatan gede sih, cuman nyelamatin yang habis sunatan anaknya. Oh, selamatan lah. Itu otomatis kan waktu itu pengajian, ngadain pengajian dari habis Isya nyampe jam 11 malam. 11 malam tuh bubar bang. Jadi tinggal keluarga yang punya hajat aja tuh. Adalah mungkin entah 7 atau 10 orang, nggak tahu juga di rumah. Otomatis kan di malam itu tuh hujan bang. Jadi kan pakai sarang tenda tuh buat duduk orang, pakai kursi plastik tuh kalau di kampung kan dia jajar. Nah itu tuh belum sempet diberesin bang sama si punya hajatannya. Pikirannya besok lah bisa gitu kan, udah siang atau pagi gitu kan. Itu di jam 1 kalau nggak salah, kurang lebihnya jam 1, informasi dari yang punya rumah ngobrol ke bapak gua itu waktu itu kebetulan gua ada di situ. Itu lihat kursi bang, satu persatu ditumpuk bang. Tapi nggak ada orang, cuman kursi doang. Diberesin sampai numpuk. Awalnya disangkanya kucing, soalnya plak gimana sih orang yang ngerapiin kursi plastik ditumpuk jadi satu. Nah salah satu si keluarga itu penasaran, kok perasaan dari tadi kucing plak kayak orang, takutnya maling kursi, ada yang maling tuh kursinya. Pas ditengok tuh kursinya ngelayang sendiri Pak. Malam itu juga kabur semua yang nginep di rumah. Soalnya ada salah satu keluarga yang lihat di belakang kursi itu, lihat sosok pocong berdiri di tumpukan kursi. Aduh, itu teriak. Akhirnya malam itu juga pada berangkat pulang ke Jakarta semua. Dan sampai akhir ini juga rumahnya hancur, nggak pernah didatang lagi. Si rumah gede ini. Nanti kita lihat ya, lu kasih lihat rumahnya mana ya? Boleh bang. Oke. Waktu itu juga pernah dibilangin ke warga setempat, sempat datang, tapi dia nggak mampir bang, nggak mampir ke rumah itu, cuma di atas. Siapa yang mau tinggal digratisin, yang penting tolong rumahnya dirawat sementara sebelum dijual. Akhirnya dijual, nggak laku, nggak ada yang mau huni rumah itu, dan akhirnya hancur. Boleh di spill nanti. Sayang loh bang, pagarnya juga mewah tapi terbengkalai, udah hancur roboh, tinggal dindingnya separuh. Oh gitu. Wah sayang kalau masih bagus. Ada kolam gede tuh, bekas kolam renang. Itu terbengkalai semua, hancur. Oh, rumah gede berarti ya? Iya, bukan rumah elit lah kalau di kampung ya, orang Jakarta gitu kan. Kalau kondisi masih bagus dibolehin gitu, gue suruh anak jin bikin studio di situ. Studio gue di Sukabumi ya kan? Udah runtuh bang, bang. Udah runtuh. Soalnya katanya habis kejadian itu kan pada kabur tuh. Paginya dia coba bawa orang pinter dari Jakarta ke situ dan ngeberesin tenda segala rupa, dibantu sama warga. Coba untuk nginep, tambah parah dalam rumah bang. Sampai lihat ada meja, lemari digeser-geser katanya bang. Wah. Jadi udah melebihi batas lah istilahnya telornya itu, makanya sampai hancurnya pun sekarang jangankan dibayar, dikontrakin, orang digratisin aja udah nggak mau. Pernah ada yang nyoba waktu itu, orang Bandung, dia mahasiswa yang lagi PKL. Karena mahasiswa mungkin logika yang dipakai, dia nggak percaya. Salah satu temennya itu lagi tidur dipindahin ke kamar mandi, digeret. Malam itu juga pindah semua ke masjid ke atas. Rombongan mahasiswa 12 orang, bukan 1 orang, lihat semua ada sosok pocong katanya. Wah, ini sih wajib pembuktian nih kayak gue nih, seru juga nih gue dengerin tadi. Soalnya rumah ini udah kan satu rumah gede, udah tinggal puing bang. Rumah neneng udah hancur, ada rumah kosong, kuburan. Sebenarnya kampung itu dikelilingin kuburan tua semua. Ada beberapa kuburan keramat juga di sana. Makin jadi ini kampung kecil lah umpamanya, tapi dikelilingin sama makam-makam tua dulu. Ya jalannya juga lumayan ekstrim lah kalau malam ya. Ya mudah-mudahan kita sama Bang Arbi ke sana jangan malam-malam. Jangan, sama gue pasti malam. Karena ini juga jujur gue di sana udah lihat tadi ada orang kayak orang lewat. Di sana juga Bang Arbi kalau bisa jangan lama-lama, gue udah gak nyaman di sini. Jujur dari tadi. Bener Bang Arbi, bukan ini ya, dari awal kita syuting yang pertama di sini juga. Aduh, udah gak fokus ngobrolnya. Nah, setengah 1. Sekarang setengah 1 nih. Setengah 1 di kuburan paling angker, dan mana gerimis pula nih tadi. Ini kalau gini amat ya nyari duit ya. Kalau bukan Bang Arbi, enggak mau. Kasihan soalnya jauh-jauh udah mau datang ke sini
Masa gua tolak, gua fokusnya ke sana terus, sekarang tidak ke sana, Bang. Gue juga dari tadi sebenarnya. Oke. Nah, Bang, ini sebelum gue tutup yang episode ini, apakah masih ada lagi sesuatu yang mungkin lanjutannya yang tentang si Neneng ini yang belum kita tahu untuk next episode-nya? Ada, Bang. Masih ada. Setelah dia dulu waktu aku bilang minta disampaikan sesuatu dan coba gua sampaikan ke orang tuanya, dan ternyata bukan orang tuanya nggak coba untuk renov, cuman karena pegawainya itu nggak ada yang betah di sana kerja. Ya itu mungkin Next episode. ah, Oke. Next episode-nya masih ada nih, Bro, dan ini masih panjang. Jadi buat lu semua yang masih pengen tahu kisah ini, jangan lupa lu subscribe channel ini, channel gua dan channelnya Cerita Malam Rudy Botak. Oke, brother? Oke, Bang Topik, sebelumnya gua thank you banget nih. Lu udah mau-mauan nemenin gua tengah malam di kuburan angker. Dari tadi udah banyak banget hai-hai di sini. Cerit ngehe juga. Mudah-mudahan kisah kita ini menghibur buat yang pada nonton ya, karena buat gue ini sih seru-seruan juga. sebenarnya yang ketawa ini cuman ngilangin gugup doang. Ketawa garing kan. Yaudah dah, kayaknya emang udah gak kondusif, Bro. Ini udah gak enak banget tawanya. Gua undur diri dulu kali ya, Bang Opik. Kita pamit dulu ya. Kita ketemu di episode selanjutnya. Gua dan Opik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.